Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Tujuan dari modul 3 ini antara lain, yang pertama memberi gambaran kepada praktikan dalam memahami penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Yang kedua, memberi pengetahuan dalam pengoperasian dan penggunaan mesin bubut dan gerinda. Yang ketiga, memberi pengetahuan kepada praktikan tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses membubut dan menggerinda. Yang keempat, setiap praktikan diharapkan mampu mengoperasikan mesin bubut dan mesin gerinda serta menganalisa hasil-hasil penggunaan mesin. Yang kelima, setiap praktikan diharapkan mengetahui jenis dan bahan-bahan yang digunakan dari penggunaan mesin bubut dan mesin gerinda. Nah, lalu kita ke landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian dari mesin bubut. Mesin bubut adalah mesin perkakas dengan gerak utama berputar yang menghasilkan pekerjaan dengan penampang bulat. Nah, prinsip kerjanya yaitu benda kerja yang dibubut dalam keadaan terputar, sedangkan pahat atau alat potongnya tadi digerakkan mendatar atau melintang menyayat benda kerja. Benda kerjanya itu dipasang pada cekam atau penjepit. Nah, penjepit itu dipasang pada poros utama dan pahatnya dipasang pada rumah pahat. Gerakan-gerakan dalam membubut ada 3 macam, diantaranya yaitu 1. Ada gerakan berputar, ada gerakan memanjang, dan ada gerakan melintang. Jadi ada 3. Nah, pada mesin bubut seperti gambar yang di samping, ada beberapa bagian-bagiannya yaitu di antara lain ada kepala tetap, ada alas, ada kotak apron, tuas untuk turn on atau turn off, eretan, kepala lepas, rumah pahat, ada penyangga, ada cekam, ada tuas kecepatan, ada tuas pengatur, tuas otomatis, dan tuas ulit. Halo semuanya, di sini aku bakal jelasin tentang perhitungan RPM dan waktu kerja. Yang pertama ada kecepatan putar mesin. Kecepatan putar mesin ini memiliki 2 faktor penentu untuk perhitungan kecepatan putar mesin. Yang pertama ada kecepatan potong bahan yang dibubut, yang kedua ada diameter ban kerja atau ban yang dibubut. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi, kecepatan putaran mesin atau N adalah kecepatan potong bahan VC dibagi dengan keliling ban tersebut, atau N sama dengan VC per 3,14 dikali diameter. Nah, untuk standar penulisan VC itu ada 2, yaitu skala metrik dan skala imperial. Untuk skala metriknya sendiri yaitu M per menit, untuk skala imperialnya ada inci per menit. Nah, untuk penjelasan satuan metriknya itu sebagai berikut. Itu satuan putaran per menit itu sering diganti menjadi RPM atau revolution per menit. Nah, yang kedua ada kecepatan potong. Kecepatan potong ini gerakan utama pada pembubutan ialah gerakan perputaran benda kerja. Karena kecepatan gerakan utama sama dengan kecepatan sayap, maka kecepatan sayap pada pembubutan adalah kecepatan melingkar. Untuk rumusnya sendiri ada VC sama dengan I dikali D dikali N per 1000. Untuk keterangan rumusnya, VC itu sama dengan kecepatan potong yang memiliki 2 skala. Yang pertama skala metrik dan skala imperial. Untuk skala metriknya ada M per menit, dan untuk skala imperialnya ada feet per menit. Untuk diameternya sendiri juga memiliki 2 skala, yang pertama skala metrik dan skala imperial. Untuk skala metriknya ada milimeter dan skala imperialnya ada inci. Nah, untuk N sendiri adalah jumlah putaran benda kerja dalam satuan RPM atau revolution per minute. Nah, ini merupakan harga potong atau VC kedalaman makam untuk berbagai bahan.
Nah, selanjutnya aku bakal jelasin tentang macam-macam pembubutan pada mesin bubut. Ada 10. Yang pertama ada membubut lurus, yang kedua ada membubut face, yang ketiga ada membor, yang keempat ada merimen, yang kelima ada memperbesar lubang, yang keenam ada membubut alur, yang ketujuh ada membubut pulir, yang kedelapan ada memotong, kesembilan ada membubut tirus, dan ke-10 ada mengkartel. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pahat bubut. Berikut merupakan gambar bentuk pahat bubut dan bentuk benda kerja yang dihasilkan. Bagian yang bertanda bintang adalah pahat kanan. Artinya dia ini melakukan pemakanan dari arah kanan ke kiri. Berdasarkan bentuknya, pahat bubut dari kiri ke kanan adalah yang pertama ada pahat sisi kanan. Kemudian ada pahat pinggul atau chamfer kanan. Ada pahat sisi atau permukaan kanan, ada pahat sisi atau permukaan kanan tapi dia ini yang lebih besar, ada pahat ulir segitiga kanan, pahat alur segitiga kanan kiri, pahat ulir segitiga kiri, kemudian ada pahat sisi kiri, pahat pinggul kiri, dan yang terakhir yaitu ada pahat alur lebar. Selanjutnya yaitu ada mesin gerinda. Jadi mesin gerinda ini digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Prinsip kerja dari mesin gerinda sendiri yaitu batu gerinda ini nanti akan berputar bersentuhan dengan benda kerja sehingga terjadi pengikisan, penajaman, pengasahan atau pemotongan itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu ada jenis-jenis gerinda. Yang pertama yaitu ada gerinda tangan. Gerinda tangan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja. Awalnya mesin ini hanya untuk benda kerja logam keras seperti besi, stainless steel, juga dapat mengasah benda. Kemudian juga dapat mengasah benda kerja seperti merapikan hasil pemotongan, hasil las, membentuk lengkungan pada benda kerja yang bersudut. Gerinda duduk. Fungsi utama dari gerinda duduk adalah untuk mengasah mata bor, tetapi juga digunakan untuk mengasah pisau lainnya. Contohnya seperti mengasah pisau dapur, golok, kapak, arit, mata baja, dan perkakas pisau lainnya. Komponen-komponen mesin gerinda duduk ini ada dua. Bagian badan mesin yang biasanya terbuat dari besi tuang yang memiliki sifat sebagai peredam getaran yang baik. Fungsinya adalah untuk menopang meja kerja dan menopang kepala rumah spindle. Yang kedua, bagian poros spindle merupakan bagian yang paling kritis karena harus berputar dengan kecepatan yang tinggi dan juga dibebani gaya pemotongan pada batu gerindanya yang dalam berbagai arah. Batu asah atau batu gerinda. Batu gerinda banyak digunakan di bengkel pengerjaan logam. Batu gerinda sebelumnya juga menyayat seperti penyayatan pada mesin milling. Hanya penyayatannya sangat halus dan tatalnya tidak terlihat seperti milling. Tatal hasil pengerindaan ini sangat kecil seperti debu. Jenis-jenis butiran asah batu gerinda. Pertama, ada aluminium oksid atau Al2O3, merupakan jenis yang paling banyak digunakan sebagai bahan pembuatan roda atau batu gerinda. Bahan ini dipergunakan untuk menggerinda benda yang kerja yang mempunyai tegangan tarik tinggi, misalnya baja karbon, baja paduan, HSS, dengan simbol A. Kedua, silikon karbida atau SiC, merupakan bahan yang sangat keras, kekerasannya mendekati intan, digunakan untuk menggerinda benda kerja bertegangan tarik rendah, misalnya seperti besi tuang kelabu, grafit, aluminium, kuningan, dan karbida, simbolnya C. 3. Diamond atau intan. Bahan asah yang sangat keras digunakan untuk menggerinda benda kerja dengan kekerasan yang sangat tinggi. Contohnya seperti karbida semen, keramik, kaca, granit, marmer, batu permata, simbolnya D. 4. Boron nitrit atau Bn. Bahan ini digunakan untuk menggerinda benda kerja yang sangat keras. Kristal bahan ini berbentuk kubus. Contoh, baja perkakas dengan kekerasan di atas 65 HRC atau karbida, simbolnya CPN. Butiran asah atau abrasif memiliki sifat kegetasan. Kegetasan ialah sifat butiran untuk menahan diri dan membentuk runcingan yang baru sehingga butiran tetap menyayat tidak menggesek. Ukuran butiran asah batu gerinda. Serbuk abrasif dibuat dalam banyak ukuran dan dikelompokkan berdasarkan ukuran seringan yang digunakan untuk menyaring butiran asah. Berikut adalah klasifikasi ukuran butiran asahan.
tingkat-tingkat kekerasan batu gerinda. Tingkat kekerasan adalah kemampuan untuk mengikat butiran pemotong dalam melawan pelepasan butiran akibat adanya tekanan pemotongan, bukan kekerasan dari butiran asah. Di sini ada dua kemampuan tingkat kekerasan gerinda. Yang pertama yaitu batu gerinda lunak. Batu gerinda jenis ini mempunyai sifat mudah untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu, digunakan untuk menggerinda material yang keras. Yang kedua yaitu ada batu gerinda keras. Batu gerinda jenis ini itu mempunyai sifat sulit untuk melepaskan butiran di bawah tekanan pemotongan tertentu, digunakan untuk menggerinda material yang lunak. Nah, di samping ini ada kode alfabet kekerasan batu gerinda. Selanjutnya yaitu macam-macam perekat batu gerinda. Yang pertama yaitu vitrified bond, digunakan untuk membuat batu gerinda memberikan sifat tahan air, garam, oli bahan kimia, dan bahan ini disimpan jangka panjang. 80% dari batu gerinda menggunakan perekat jenis ini. Yang kedua, ada silicate bond, digunakan untuk membuat gerinda yang kegunaannya mengasah benda yang sensitif panas. Yang ketiga yaitu resinol bond, dipakai untuk pembuatan batu gerinda dengan kecepatan tinggi karena mempunyai sifat fleksibilitas tinggi. Nah, yang keempat, rubber bond. Rubber bond itu sendiri mempunyai elastisitas tinggi dan kodenya R. Dipakai untuk pembuatan batu gerinda yang pekerjaannya presisi ataupun kasar. Nah, yang terakhir yaitu ada silicate bond, diberi kode R, digunakan untuk pekerjaan presisi dan permukaannya halus, lebih halus dari perekat bakelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi batu gerinda. Tabel batu gerinda yang menempel pada batu gerinda itu ada 5. Yang pertama adalah jenis batu gerinda, jenis bahan asah. Yang kedua adalah ukuran butiran asah. Yang ketiga adalah tingkat kekerasan. Yang keempat adalah susunan butiran asah. Dan yang kelima atau yang terakhir ini adalah jenis bahan perekat. Berikut ini adalah contoh mengenai penamaan batu gerinda. Dalam percobaan ini diperlukan alat dan bahan. Di antaranya yang pertama adalah mesin bubut, yang kedua adalah mesin gerindra, yang ketiga adalah besi spesimen, dan yang terakhir adalah besi cor. Dalam suatu percobaan maka diperlukan prosedur percobaan. Di antaranya adalah yang pertama, praktikan harus memperhatikan asisten laboratorium pada saat mengoperasikan mesin. Yang kedua adalah praktikan mencatat hal-hal yang telah disampaikan asisten laboratorium. Dalam mengoperasikan semua mesin perlu diketahui mengenai keselamatan kerja agar tidak terjadi kecelakaan. Keselamatan kerja ini ada 3. Yang pertama adalah kita harus menggunakan safety atau pelindungan diri saat mengoperasikan mesin. Yang kedua adalah jangan mengoperasikan mesin tanpa arahan atau seizin aslet. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini adalah jangan bergurau dan jangan dekat-dekat dengan mesin pada saat mesin itu beroperasi.